Gue gak mau mama terus-terusan disakitin sama papa. Tapi kan itu gara-gara mama duluan yang selingkuh dari papa. Oh, dia papa lo. Gue kira lo cewek selanjutnya. What? Lo pacar papa gue? Lagian mana ada setan secantik gue. Kalau yang ini baru gue setuju. Si Sastra sama Rara, Nolan sama Liora, Fernan sama Aleta. Terus kalau kita? Apanya yang kita maksud lo? Fernan, gue yakin lo gak bakal nyakitin gue. Lo mau apa, tak? Aleta, lo jangan macem-macem ya. Gue cuma mau satu macam aja sih. Lo apa-apaan sih, tak? Lo yang kenapa? Lo kenapa tiba-tiba berubah gini sih? Fernan yang gue kenal mana? Mana katanya Fernan yang udah janji bakal ngelindungin gue? Mana yang bakal ngejagain gue, katanya mana? Jangan mentang-mentang sekarang lo udah mau sembuh, lo nyingkirin gue seenaknya gitu aja ya? Tak, nggak gitu, tak. Terus apa maksud lo, Nan? Gue cuma nggak mau nyakitin lo, tak. Lo ngerti gak sih? Tapi setiap lo kayak gini justru nyakitin gue, tau gak? Mending lo gak usah sembuh aja sekalian. Sorry, Nan. Gue gak bermaksud ngomong kayak gitu. Lo bener, tak? Nan, Fernan gak gitu. Gue cuma gak suka aja sama sikap lo yang sekarang ini. Harusnya gue gak perlu sembuh gak sih? Harusnya gue tetap punya trauma ini. Dipukul tuh rasanya gak enak, tah. Itu rasanya nyakitin banget. Gue juga gak mau kalau disuruh punya trauma kayak gini, tak. Lo tau gak gimana irinya gue waktu ngeliat Arthur bisa megang tangan lo kayak waktu itu? Gue pengen sembuh karena gue pengen bisa ngejagain lo, tak. Apa yang lo takutin? Gimana kalau ternyata trauma gue bukannya sembuh tapi malah makin parah? Lo jauh-jauh ke psikolog, bayar mahal-mahal, minum obat setiap hari. Kalau bukan buat sembuh, tuh lo buat apa, Nan? Hilangin semua ketakutan lo yang gak pasti itu. Gue takut nyakitin lo. Kalau emang lo mau nyakitin gue, lo pasti udah lakuin itu udah lama, Nan. Lo punya banyak kesempatan buat mukul gue, buat nampar gue. Setiap gue ganggu lo bisa mukul gue seharusnya. Tapi lo gak ngelakuin itu dari dulu, Nan. Gue gak mungkin mukul lo. Nah, itu lo tahu. Terus kenapa lo bisa mikir kalau lo bakal nyakitin gue pas lo udah sembuh? Gue gak mau nyalahin trauma lo ya, Nan. Gue bahkan orang pertama yang bakal senang banget kalau misalnya lo sembuh dari trauma ini. Gue cuma berharap lo jangan berubah pas lo udah sembuh. Eis, kok kalah sih? Nolan, apaan? Lo setuju gak kalau mama sama papa cerai? Nanti kita kelihatan banget gak sih broken home-nya kalau mama sama papa cerai?
Gue gak mau mama terus-terusan disakitin sama papa. Tapi kan itu gara-gara mama duluan yang selingkuh dari papa. Tahu dari mana lo mama selingkuh? Ya tau lah, orang dia selingkuh sama sahabatnya papa. Tapi mama cuma selingkuh sekali, sedangkan papa berkali-kali. Itu bentuk patah hati dan putus asa ya papa tahu. Terus lo membenarkan perbuatan papa gitu? Ya enggak lah, gila aja. Terus lo maunya sekarang gimana? Makanya gue nanya ke lo setuju nggak kalau mama sama papa cerai? Ya enggak lah. Gue juga enggak. Walaupun sama-sama nyakitin, tapi mama udah ngelakuin peran yang terbaik buat lo. Mama juga ngelakuin perannya yang baik kok sebagai ibu buat lo. Aduh, gue bingung. Gue gak mau punya papa baru. Apalagi gue. Belum tentu nanti yang baru bakal lebih baik daripada yang sekarang. Ma. Kenapa? Aku mau ngomong deh sama mama. Mau ngomong apa? Mama sama papa udah resmi bercerai ya? Papa kamu tinggal tanda tangan surat cerai yang udah mama kasih. Setelah itu ya udah cerai. Emangnya kenapa? Mama udah benar-benar gak ada rasa cinta lagi ke papa. Bahkan mama ngerasa kalau mama tuh udah mati rasa ke dia. Mama waktu ngeliat papa selingkuh itu, mama marah karena cemburu atau karena dendam ngeliat papa ngebalas perbuatan mama? Mama marah karena cemburu kan? Mama nggak tahu, Noah. Aku tahu sebenarnya mama sama papa tuh masih saling cinta. Cuma nggak mau aja diskusi buat nyelesain masalah ini. Mama itu udah ngehianatin papa. Jadi wajar aja papa kamu nyari cewek kesana kesini. Berarti ya mama emang cemburu ngeliat papa lagi sama perempuan lain. Mama nyesel pernah ngehianatin papa kamu. Ya, tapi semuanya udah terlanjur terjadi. Boleh aku nanya sesuatu? Boleh. Nanya apa? Kenapa mama sama papa ngebedain kayak sayang sama aku sama Nolan? Permisi, Pak. Nolan? Ada apa? Papa lagi sibuk ya? Lumayan. Itu surat cerai dari mama ya, Pak? Ah, enggak kok. Ini surat kontrak dari klien. Papa mau tanda tangan surat cerai itu. Kalau papa masih cinta sama mama, kenapa papa bolak-balik selingkuh sama perempuan lain? Itu karena mama kamu duluan yang mulai, Nolan. Tapi papa masih cinta kan sama mama? Perselingkuhan itu gak bisa dimaafin, Nolan. Papa selingkuh cuma karena papa masih selalu ingat sama pengkhianatan mama yang cuma sekali itu kan? Kamu tahu kenapa? Tapi kenapa papa masih bertahan sama mama? Padahal papa bisa langsung ceraiin itu aja pada saat itu. Karena di dunia ini emang banyak orang tua yang mempertahankan rumah tangga hanya karena alasan anak. Jadi mama sama papa bertahan supaya kalian tuh merasakan figur orang tua. Dan biar kalian gak usah bingung harus milih ikut mama atau ikut papa. Karena sebenarnya papa cuma mengharapkan kelahiran kamu, sedangkan mama mengharapkan kelahiran Noah. Kalau gitu kenapa mama sama papa harus beda-bedain Noah sama Nolan? Mau kemana kamu? Serena, mama nanya sama kamu. Mau kemana? Mau pergi? Iya, perginya mau kemana? Ya aku bakal pergi kemana aja, yang penting gak di rumah ini. Dan gak ngeliatin mama tiap hari gonta-ganti cowok. Ma, sampai kapan sih mama mau kayak gini? Sampai selamanya? Lebih baik aku tinggal di rumah papa daripada aku tinggal di sini, Ma. Kamu yakin mau tinggal di rumah papa kamu? Iya, aku yakin. Papa juga udah nawarin aku kok. Dan ya aku dikasih-kasih aja. Kamu pasti bakal nyesel sama pilihan kamu, Zelena. Percaya deh sama mama.
Enggak. Justru aku yang nyesel, mah. Aku kemarin lebih milih tinggal sama mama karena aku takut mama kesepian. Ternyata pas aku tinggal sama mama, aku yang kesepian. Makanya kan mama udah bilang, kamu itu harus cari cowok. Mama nyuruh aku nyari cowok itu supaya mama dapat koleksi berondong lebih banyak lagi kan? Mama lupa kemarin mama udah ngerebut pacar aku. Ya udahlah, sana kalau kamu mau pergi. Oh ya, satu hal yang perlu kamu ingat. Kapanpun kamu berubah pikiran dan mau pulang, pintu rumah ini masih terbuka lebar untuk kamu. Karena mau gimana pun kamu tetap anak kandung mama. Kalau gitu aku nggak bakal pulang. Pa, ini aku Zelena. Siapa nih cewek? Kok kayak seumuran gue sih? Hai. Lu siapa? Kenapa bisa ada di sini? Gue pacarnya yang punya rumah ini. What? Lu pacar papa gue? Oh, dia papa lo. Gue kira lo cewek selanjutnya. Cewek selanjutnya? Maksudnya apaan sih? Bokap lo bukannya suka ngoleksi sugar baby ya? Hah? Maksudnya papa gue tuh jadi sugar daddy gitu? Lo nggak tahu? Cing lah. Gue kira papa beda nggak kayak mama. Ternyata sama aja tuh dua orang. Mau masuk dulu nggak? Nggak jadi. Najis banget gue masuk ke sana. Orang tua gue emang nggak ada yang bener. Kalau nggak mau masuk, biar gue aja. Ya udah, sana lo masuk. BTW, kita kok kayak seumuran? Dan lo kenapa mau ngelakuin hal kayak gini? Karena uang? Lo nggak malu ngelakuin itu? Buat apa malu? Kan yang penting dapat duit. Bye. Nih, mau nggak? Makasih. Lu kenapa lagi sih? Ma, papa lo jadi cerai? Kayaknya enggak sih, tapi nggak tahu. Mama lo kenapa lagi? Kali ini bukan mama gue. Terus siapa? Tapi papa gue. Gue kira papa beda. Tapi sama aja ternyata. Papa lo juga selingkuh? Bisa-bisanya papa gue jadi sugar daddy. Padahal setahu gue istri yang sekarang tuh cantik banget. Orang kalau udah selingkuh emang suka ketagihan. Jadi gak ada obatnya buat sembuh. Terus gimana caranya ngerubah orang yang pernah selingkuh? Jadi suntik mati. Kasih racun biar mati. Bener juga ya. Makanya nggak boleh ada kata maaf untuk perselingkuhan. Heran banget gue. Dunia tuh kok isinya selingkuh mulu gitu loh. Gue juga heran. Apa susahnya coba buat setia? Apa lo natap gue kayak gitu? Seekor Noah ngomongin tentang setia. Walaupun mantan gue banyak, kalau gue punya pacar cuma satu doang. Kalau udah putus, baru nyari yang lain. Emang lu belum pernah nemuin cewek yang benar-benar bisa bikin lu jatuh cinta? Lu sendiri kenapa nggak pacaran? Kalau gue trauma sama cowok. Gue udah nemuin cewek yang bisa buat gue jatuh cinta sih. Oh iya? Terus kenapa nggak lu pacarin? Karena sekarang dia lagi trauma sama cowok. Berarti lo harus yakinin dia kalau nggak semua cowok itu sama. Ya ini gue juga masih berusaha yakinin kok. Semoga berhasil ya. Makasih. Lo kok bisa nemuin gue ada di sini sih? Gue tadi kebetulan lagi nyari angin. Nggak sengaja liat orang nangis. Terus gue kira yang nangis setan.
Ih, Noah. Ih. Lu kira gue setan gitu? Enggak lah. Mana ada setan rambutnya merah kayak strawberry begini. Lagian mana ada setan secantik gue. Kalau yang ini baru gue setuju. Si Sastra sama Rara, Nolan sama Liora, Fernan sama Aleta. Terus kalau kita? Apanya yang kita maksud lo? Kita apa? Hah? Emang lo gak mau ya? Lo sama gue itu jadi kita? Enggak. Ya udah deh kalau nggak mau. Katanya lo punya cewek yang udah bisa bikin lo jatuh cinta. Terus ngapain sekarang lo ngegodain gue? Emang dasar buaya lo. Boleh gue panggil saya nggak? Stres nih orang. Ya udah yuk pulang yuk. Gue ntar pulang. Pulang kemana? Gue nggak punya rumah. Ya pulang ke rumah kita. Udah gila nih, udah gila. Zel, tungguin. Halo Bun. Hai Bunda. Bunda di sana tempat lebih indah ya. Soalnya Bunda udah gak pernah nemuin aku lagi. Kita semua kangen banget sama Bunda. Bunda baik-baik ya Bun di sana. Di sana pasti nggak ada anak-anak nakal kayak Aleta ya Bun. Makanya Bunda bisa hidup tenang. Maafin Aleta ya Bun. Karena Aleta belum bisa jadi anak yang baik buat Bunda. Aleta. Padahal Aleta cuma anak pungut. Tapi Aleta nggak tahu diuntung ya. Aleta jangan ngomong kayak gitu. Kenapa coba Bunda harus ngangkat gue jadi anaknya? Padahal kan gue cuma beban keluarga. Aleta kalau misalnya kamu ngomong kayak gini depan Bunda, nanti Bunda sedih di sana. Gue bener-bener gak punya tujuan hidup lagi sekarang, Mas. Gue gak tahu harus kemana. Kamu gak sendirian, Aleta. Kamu punya Mas Arya, Mbak, Eyang, Ayah, ada Fernan juga. Tapi Fernan udah gak mau ngajak aku lagi, Mbak. Kenapa gitu? Gak tahu. Udah mau hujan nih kayaknya. Yuk, kita berdoa, terus pulang. Yaudah yuk, berdoa yuk. Amin. Nih. Oh. Makasih ya. Kamu kenapa sih? Pernikahan orang tua aku benar-benar ada di ujung tanduk. Jadi mereka akhirnya cerai. Kayaknya sih gitu. Bukannya aku maksud sok tahu nih ya. Tapi bukannya lebih baik cerai daripada maksain pernikahan yang nggak dari hati. Mereka tuh saling cinta atau enggak aku juga nggak tahu. Terus kenapa mau cerai? Terlalu banyak masalah yang ada di dalam keluarga aku. Kamu nggak pernah cerita apa-apa. Karena aku tahu kamu juga ada masalah. Jadi aku nggak mau nambah beban kamu. Itu artinya kamu belum percaya sama aku. Bukan gitu. Ya, tadi siapa yang menang balapan? Ya pacar kamu dong. Selamat ya. Makasih. Uang taruhannya kali ini lumayan besar. Kakak aku pasti senang. Kamu mau sampai kapan balapan? Cuma buat ngasih kakak kamu uang? Gak tahu. Maafin aku ya, belum bisa bantu kamu. Ih, tenang aja Nolan. Aku kan gak ada minta bantuan sama kamu. Lagian kita juga lagi sibuk sama masalah keluarga kita masing-masing. Udah, santai aja. Ayo. Kemana? Aku mau ngajak kamu balapan. Enggak, kamu aja. Udah tahu gak bisa naik motor kayak gitu. Tenang, aku yang bawa motornya. Kamu duduk di belakang aku. Ya malu dong. Ngapain malu? Kan gak ada yang berani ngeledekin kamu, si pacarnya Liora. Ayah? Kok ayah bisa di sini?
Maksudnya, kok ayah udah pulang jam segini? Kamu sendiri kenapa udah pulang? Ini baru jam 10 loh. Aku bolos ya. Coba kamu sini, duduk dulu. Ayah mau ngomong. Iya, ayah. Bosan ya sekolah? Nggak gitu, ayah. Aku hari ini cuma nggak mood aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Ayah nggak marah. Ayah tahu kamu lagi sedih karena Bunda kan? Bunda meninggal itu bukan karena kesalahan kamu, Aleta. Jadi kamu nggak usah ngerasa bersalah. Bunda sebenarnya sakit apa sih, ayah? Terus kenapa selama ini Bunda nggak pernah nunjukin tanda-tanda kalau dia sakit ya? Bunda itu nggak mau kamu kepikiran. Jadi dia lebih milih buat merahasiakan ini dari semua anak-anaknya dan mendem sendirian aja. Tapi kan harusnya Aleta bisa jagain Bunda. Aleta bisa nemenin Bunda ya. Ya itulah cara Bunda menyampaikan rasa sayangnya kamu. Dia lebih baik menahan rasa sakitnya sendiri daripada ngeliat kamu sedih mikirin keadaannya Bunda. Bunda itu didiagnosa terkena kanker pankreas. Tapi jenis kankernya itu nggak bisa kita deteksi dari awal. Jadi pas kita udah ketahui gejalanya, pas kita periksa, ternyata kanker Bunda itu udah stadium akhir. Stadium akhir itu berarti udah parah banget ya, ya? Iya, tapi Bunda tetap masakin kamu, Mas Arya dan Mbak Arumi kan? Karena dengan begitu dia bisa menambah kekuatan dirinya juga ngeliat kalian senang dan bisa ngerawat kalian. Aleta kangen Bunda ya. Ayah juga kangen sama istri ayah. Mau kemana kamu? Kak Sastra? Kakak tanya kamu kemana? Aku mau pergi, Kak. Pergi kemana? Aku tadi udah nelpon Mama. Terus nanya, aku boleh nggak tinggal sama dia? Terus kata Mama boleh. Kenapa kamu pergi? Aku nggak mau terus-terusan ngerepotin kakak. Kalau kamu ngerepotin kakak, udah kakak usir kamu dari lama. Ya sudah sana kalau mau pergi. Kakak ngebolehin. Kenapa nanya baru sekarang? Harus kamu nanya pertanyaan itu waktu kamu memutuskan mau pergi, bukan sekarang pas sudah mau pergi. Gak usah nunduk begitu. Tegakin kepala kamu. Kakak gak akan ngelarang kamu pergi. Kalau pergi silahkan. Lo gak lihat sini udah mau hujan tak? Ngapain lo berdiri di depan rumah? Nan, please ya, tolong peluk gue sekali aja. Gue mohon. Habis ini gue janji gak akan ganggu hidup lo lagi. Tapi tolong kali ini aja peluk gue, Nan. Lo gak boleh deketin dia lagi, Nan. Nanti lo bisa nyakitin dia. Lo harusnya meluk dia, Fernan. Aleta butuh lo. Lo harus jaga jarak sama dia, Nan. Aleta sekarang lagi rapuh banget, Nan. Dia butuh lo. Maaf ya, Tak.